Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fasil Zone, tempat membahas putar dunia anime, manga, film, dan juga game. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi ya cerita dari manga Berserk. Kita memasuki chapter 0.04 atau D0, yang dimana kita memasuki volume 2 dari manga Berserk yang berisikan hanya 2 chapter saja, yaitu 0.04 dan 0.05, yang dimana mengisahkan kelanjutan dari perjalanan dendam sang Kurokenshi alias Guts. Di chapter sebelumnya kita melihat Guts ya, yang diperlihatkan oleh sang pria misterius ini sebuah behelit. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita memasuki dunia penuh darah ini. Ini dia Berserk, The Guardian of Desire Part 2. Oke, panel dibuka dengan sang MC kita ya, Guts, yang terkaget-kaget karena ditunjukkan sebuah behelit oleh si pria misterius. Dan tanpa basa-basi, Guts langsung mencekik si pria misterius ini dan menanyakan, "Siapa lu? Dari mana lu dapet nih ini benda?" Si pria misterius yang sambil kesakitan mengatakan kalau ini bukan punyaku, itu dari kastil. Aku mencurinya dari si manusia tahu bulat itu. Aku tidak berbohong. Guts yang mendengar itu langsung melempar si pria misterius dan mengatakan, "Kasih tahu gua semua yang lu tahu." Si pria misterius lalu memberitahukan kalau namanya adalah Vargas dan dulunya menjadi dokter di kastil. Jadi mulai sekarang kita akan panggil si pria ini Patua Vargas ya. Oke, lalu si Pak Vargas ini mengisahkan flashbacknya dengan si manusia tahu bulat. Dia mengatakan kalau si Dekon ini dulunya berbeda. Dia ini emang kejam ya, tapi setidaknya dia dulu ini masih human. Tapi 7 tahun lalu si Dekon saat mendapatkan benda yang gak sebut behelit itu, si Dekon ini mulai berubah. Dia memperlakukan orang tuh seolah-olah binatang ternak. Orang yang si manusia tahu bulat ini tangkap itu dibedah hidup-hidup dan dimakan. Dan alasan dia nuduh orang kaum sesat itu semata-mata buat dapetin mayat lebih banyak. Si Pak Vargas yang gak kuat sama kelakuan si manusia tahu bulat ini akhirnya kabur ya bersama 2 anak laki-laki dan istrinya. Tapi sialnya mereka tertangkap dan si Patua Vargas ini dipotong-potong ya. Dan si Dekon ini memakan 2 putra dan istri si Patua Vargas di depan si Patua Vargas. Waduh, gila emang ini si Dekon ini ya. Waktu itu Pak Vargas ini ngerasa jadi budak ketakutan karena cuma bisa ngelihat istri dan 2 putranya dimakan hidup-hidup. Rasanya tuh lebih dari rasa amarah dan kesedihan. Tapi si Patua Vargas ini berhasil selamat ya, karena menggunakan obat yang disembunyikan si Patua ini untuk menyamarkan kematiannya dan membawa si behelit bersamanya. Pak Vargas bilang kalau selama 7 tahun setelah kejadian mengerikan itu dia mencari tahu apa nih si behelit ini, tapi dia tetap nggak menemukan jawabannya. Lalu Guts menjawab ya kalau benda itu adalah sebuah kunci yang membuka portal dunia lain yang tumpang tindih dengan dunia fisik, dan untuk memanggil iblis dari dunia lain, yaitu kelima anggota God Hand. Begitulah menurut sepengetahuan Guts ini ya. Lalu panel berpindah ke sebuah kastil atau markas ya, yang ternyata ada si Zondak ya di situ. Yang seperti kita lihat si Zondak ini frustasi ya karena dikalahkan dengan hina gitu ya oleh si Guts. Namun tak lama kemudian datanglah si manusia tahu bulat untuk menemui si Zondak ini. Yang dimana salah satu pendeta di sana mengatakan kalau si Zondak ini udah rada-rada kepada si manusia tahu bulat. Ngelihat si Zondak yang stres gara-gara sang Kurokenshi alias Guts, si Dekon ini menyuruh yang lain buat keluar sambil senyum-senyum mencurigakan. Setelah itu semuanya keluar dan tinggal menyisakan si Dekon dan si Zondak. Si manusia tahu bulat lalu bertanya ke si Zondak, "Apa lu benci banget ke si Kurokenshi itu?" Si Zondak mengiyakannya. Lalu si manusia tahu bulat tersenyum dan mengatakan, "Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu."
Dan si manusia tahu bulat berdebah ini mengeluarkan seonggok daging geleh gitu ya dari bahamnya, gelo anjir. Dan keluar seperti siput kecil gitu ya dari mulutnya itu, dan menyuruh si Zondak untuk membawa ya iblisnya si Dekon ini. Jadi siput kecil ini adalah iblisnya si Dekon ya, bersama si Zondak. Lalu panel berpindah keluar yang dimana para penjaga dan pendetanya si manusia tahu bulat ini tampaknya kelihatannya khawatir gitu ya dengan keadaan tuannya dan juga si Zondak. Tapi tak lama kemudian keluarlah si Dekon ini ya, disusul dengan si Zondak yang kelihatannya makin aneh. Lalu si Dekon bilang, udah saatnya Zondak kamu buat balas dendam. Dan si Zondak ini ketawa ngeri, dan yang lain pun di sana pun ikut ngeri ya, karena ngelihat si Zondak ini jadi makin gelo. Dan di sisi lain ya Guts yang sedang nyantui ya bersama si manusia capung alias Pak. Yang si manusia capung ini terheran-heran ya melihat Behelit. Akhirnya ngoprek itu si Behelitnya. Tapi si Pak ini kaget waktu si Behelit ini gerakin matanya ya. Waduh, emang bener-bener nih ngoprek banget ya si manusia capung satu ini. Dan Guts bilang itu bukan seni woi, dia itu hidup. Si Pak di sana langsung ngomel, kenapa nggak bilang dari awal gitu ke si Guts. Si Guts menyambung, dia emang hidup, tapi buat kondisi sekarang dia nggak bahaya, soalnya si Behelit itu bisa dibilang cuma alat doang. Dan si manusia capung nanya, gimana ini cara buat manggil God Hand? Si Guts langsung nembal, kalau gua tahu gua nggak bakal melewati semua ini, udah bakal gua panggil dari tadi juga jing. Lalu si Guts bertanya ke si Pak Vargas, itu si manusia tahu bulat dapat nih barang dari mana? Si Papargas menjawab kalau secara kebetulan ada karavan yang mangkal di situ dan si Dekon beli ya. Dan yang menjualnya juga nggak tahu apa gitu ya, ini benda apa gitu kan. Tapi si penjual ini bilang kalau dia dapat dari bazar kota sebelah timur. Lalu si Patua Vargas menunjukkan peta tentang tata letak kastil dan menunjukkan jalan rahasia. Si Pak Vargas bilang kalau dia pengen ikut, tapi dengan kondisinya dia cuma jadi beban doang. Dan dia udah nunggu orang kayak si Guts ini, dan bilang kalau Guts adalah satu-satunya harapan buat si Pak Vargas, dan memohon untuk Guts membalaskan dendamnya. Tapi si Guts malah membalas dengan sebuah sepakan maut ya, sambil bilang jangan sentuh gua. Si Pak langsung marahin Guts ya dengan bilang, lu kenapa sih Guts? Tapi si Guts bilang ya, jangan sentuh gua, lu harusnya ngaca, lu tuh kayak monster, jaga sikap lu biar nggak terlalu menyedihkan. Gila emang Guts kasar banget ya di sini. Si Pak jelas marahin Guts ya, yang udah bersikap sangat kasar, tapi disentilah itu pantat si Pak ya. Dan si Pak yang kesakitan lalu menanyakan kondisinya si Pak Vargas. Pak Vargas bilang gak apa-apa, asal kamu bisa membunuh si manusia tahu bulat, aku gak masalah, mau dikatain apa juga. Si Guts yang dengar langsung bergumam, dasar bajingan cupu. Si Guts selalu bilang, gua gak bakal balesin dendam lu, tapi gua bakal tetap bunuh tuh manusia tahu bulat. Setelah berbicara seperti itu, Guts seperti merasakan hal aneh, dan tak lama kemudian dari pintu ada serangan dari seorang yang dimana itu adalah si Zondak yang kembali dengan kondisi yang sudah berbeda. Dia seperti monster, mungkin udah dimakan itu giveaway dari si Dekon ya. Si Pak ngeh kalau itu si pria yang tadi siang, dan si Guts sambil meledek, kau lagi bajingan tangguh. Tapi si Zondak tanpa basa-basi langsung menyerang Guts dan ditahan ya sama si Guts serangannya. Tapi tetap hantaman pedang si Zondak sangat full power dan si Guts langsung ngaceleng. Si Guts di sini paham kalau si Zondak ini bukan lagi human. Si Zondak kembali menyerang sambil teriak-teriak. Emang udah gelo ini si Zondak. Namun berhasil ditebas itu tangan si Zondak sama si Guts. Namun dari tangan Zondak yang terbelah itu keluar seperti gumpalan daging yang memanjang dan meraih kembali senjatanya dan langsung menyerang kembali. Si Pak bersembunyi dan beberapa gumpalan daging itu
tampaknya menghampiri si Patua Vargas ya. Guts langsung memasang kuda-kuda dan menahan setiap serangan dari si Zondak ini. Hancur semua barang-barang yang ada di kediaman si Patua Vargas. Dan si Patua Vargas ini tertimpa beberapa kayu ya untuk melindungi si Pak. Dan si Pak Vargas ini meraih si Pak untuk melindunginya. Dan si Pak Vargas ini merasakan khawatir ya, kalau lama-lama begini kita semua pasti jadi daging cincang. Tapi si Pak ngejelasin kalau Guts bisa nahan setiap serangannya si Zondak. Beralih lagi ke pertarungan Guts. Guts terus menahan dan akhirnya mampu menyerang dan memutuskan tangan kiri si Zondak. Dan juga seperempat bagian kepalanya si Zondak ini kebelah. Setelah semua berpikir berhasil mengalahkan si Zondak, Zondak ini rupanya masih hidup. Dan di bagian kepalanya yang sedikit terpotong muncul makhluk kecil yang merupakan iblisnya si Dekon. Dan di sana dia memanggil sang Kurokenshi kalau dia nggak buruk tapi lu tetap human. Si Pak Vargas yang melihat itu langsung ngeh kalau itu si manusia tahu bulat. Dan iblis Dekon juga menyapa si Pak Vargas ini. Dan sontak langsung mundurlah si Pak Vargas. Dan Behelit yang ada di meja terjatuh. Pak Vargas yang melihat Behelit langsung cepat-cepat mengambilnya dan kabur. Si iblis Dekon ini bilang, "Oh rupanya lu yang ngambil Behelit gua. Awas aja, abis gua beresin si Kurokenshi, gua bakal lanjutkan urusan kita yang 7 tahun lalu tertunda." Lalu si Dekon ini memuji si Guts inilah dengan bilang, "Kau memang luar biasa, tapi tetap lu tuh cuma human. Dan fakta itu akan menghancurkan dirimu." Dan mulai menyerang lagi nih si Zondak bersama iblisnya Dekon ini. Tapi karena keasikan nyerang, si Zondak dan iblis Dekon ini gak sadar kalau tiang-tiang yang ada di rumahnya si Patua Vargas ini udah kesikat semua. Dan akhirnya mereka tertimpa reruntuhan. Dan si Pak Vargas ngasih tahu Guts jalan rahasia dan nyuruh ikut kabur. Akhirnya mereka bertiga berhasil kabur melewati ya kayak gorong-gorong gitu ya. Dan sedikit protes lah ini si Guts dan Pak karena bau dan tidak nice lah. Padahal udah syukur ya bisa selamat, tapi malah pada ngeluh. Lalu si Pak Vargas nanya, "Apa tadi itu? Apakah itu si manusia tahu bulat?" Guts bilang, "Bukan, itu bukan manusia tahu bulat, tapi semacam iblisnya si manusia tahu bulat itu. Makhluk itu memakan si pria gede itu dan mengendalikannya." Lalu Guts bilang, "Gua butuh sesuatu dari lu, serahin Behelit itu." Lalu Guts mengambilnya dan bilang, "Hitung-hitung ini buat DP, buat gua bunuh itu si manusia tahu bulat." Dan Guts bilang, "Kita berpisah di sini." Dan langsung melanjutkan perjalanannya. Si Pak yang ngelihat tingkah Guts yang ngeselin langsung ngomel ke Guts. Dan dia melihat si Pak Vargas dan bilang, "Kawanku, jaga dirimu." Dan Pak Vargas bilang, "Kau juga kawanku." Dan si Pak bilang kalau Pak Vargas adalah orang yang sangat baik walaupun sempat takut karena penampilannya. Dan si Pak bilang kalau kamu itu harus terus hidup ya, itu lebih baik daripada harus balas dendam. Akhirnya mereka berpisah di situ. Namun tak lama kemudian dari balik air si Pak Vargas ini diserang dan tertangkap ya rupanya oleh si Zondak versi iblis Dekon ini. Yang rupanya si Zondak versi iblis Dekon ini masih hidup. Beralih ke Guts dan Pak yang ngobrol tentang Guts yang sudah bersikap kasar ya dan gak mengucapkan terima kasih gitu ya ke si Pak Vargas. Tapi tetap di sini Guts ya bodo amat lah. Si Pak bilang kalau tujuan lu berdua nih sama gitu, kalian itu sekutu. Tapi si Guts malah meledek dengan, "Ya gua sekutu sama si cacat itu. Dia gak berguna. Yang ada gua malah ikut masuk jurang bareng dia. Dan itu juga berlaku buat lu manusia capung." Gila emang Guts bener-bener gak disaring ya ucapannya. Namun tak lama kemudian Guts mendengar kerumunan warga yang bilang ada eksekusi lagi. Dan si orang yang mau dieksekusi ini adalah orang yang nolong si Guts. Si Guts yang agak kesel, namun dia lalu pergi dari sana dan memperbaiki crossbow mininya. Si Pak yang juga kalau yang bakal dieksekusi itu si Pak Vargas,
membujuk Guts buat nolongin si Pak Vargas ini. Tapi si Guts nggak menggubris dan si Pak bilang, ya udah, kalau gitu aku aja yang nolongin. Aku nggak bakal minta bantuan kamu lagi, Guts. Si Guts yang melihat tangan kirinya yang difabel langsung mengingat lagi curhatan si Pak Vargas. Dan Guts merasa kesal dengan semua itu. Panel berpindah ke Pak Vargas yang akan dieksekusi. Di sana Dekon menyapa Pak Vargas. Lalu Dahel bilang ke Dekon kalau benda yang dikatakannya itu nggak ada sama si Patua Vargas ini. Si Dekon langsung curiga kalau sang Kurokenshi sudah mengambilnya. Si Dekon akhirnya ya menyuruh buat segera dieksekusi itu si Patua Vargas. Di sisi lain Pak melihat kejadian itu bingung ya gimana cara nyelamatin Pak Vargas. Namun tak jauh dari sana ada Guts yang lagi bersembunyi. Dan si Pak langsung nyamperin Guts dan ngajak buat nyelamatin itu si Pak Vargas. Tapi si Guts ngeles dengan bilang, gua ini cuma lihat-lihat doang. Dan bilang kalau di balik sana udah disiapin jebakan. Kalau gua kesana gua cuma bakal mati sia-sia. Dan bilang ke si Pak ya, kalau lu mau selamatin silahkan selamatin si difabel itu sendirian. Tapi Pak bilang kalau dia nggak bisa. Dan Guts bilang ya udah lu jangan banyak bacot. Guts bilang ada ambisi yang harus dibayar mahal. Tapi saat Guts terus ngebaceo ngeluh gitu, si Pak merasakan gejolak emosi yang sangat panas. Dan Pak menduga apakah ini sumber kekuatan Guts. Dan si Pak bertanya ya ke Guts, apakah kau takut, Guts? Si Guts dengan tampang bete-nya bilang, apa maksud lu, ha? Pak ngejelasin kalau sebenarnya Guts dan si Pak Vargas ini sama, yaitu bertarung di pertempuran yang bakal kalah. Dan Guts ini takut buat mengakuinya. Guts hanya membalas dengan muka bete. Si Pak bertanya, kalau bukan begitu kenapa kamu datang kemari, Guts? Si Pak yang bilang gitu langsung dicengkram sama Guts dan bilang, lu banyak bacot. Lu kira elf yang udah bacot gitu ke manusia bakal lolos, ha? Di sana Guts udah kesel banget ya dengar kata-katanya si Pak. Dan Pak udah mau nangis dia, tapi Pak langsung menggigit tangan si Guts ya dan langsung pergi sambil ngatain Guts kalau dia itu pantat gede dan bajingan egois cupu. Jir, dikatain manusia capung, waks. Guts juga balas dengan bilang dasar bocah songong. Guts meratapi kata-kata si manusia capung. Dan di sisi lain si Pak sambil merasakan goncangan emosi dari semua warga yang ada di situ. Dia berusaha buat menyelamatkan si Patua Vargas. Pak berusaha mengumpulkan nyali buat menyelamatkan Pak Vargas. Dan akhirnya menerjang ke arah orang yang akan mengeksekusi Pak Vargas. Dan Pak Vargas ngeh ada kawan kecilnya itu. Tapi ya namanya juga manusia capung, cuma nubruk kapaknya doang dan gak ada efek apa-apa, malahan dia yang pingsan. Guts pun melihat semua kejadian itu dengan wajah suramnya. Dasar bodoh. Si Dekon yang melihat ada gangguan langsung menyuruh eksekutor untuk segera memenggal si Pak Tua Vargas. Tapi Pak Vargas dengan seluruh emosinya dia bilang, aku sudah tidak lagi di sini untuk menikmati momen kau akan tersedak dengan darahmu sendiri. Kematian akan segera menghampirimu bersama dengan ratusan korban yang kau bunuh yang akan segera menarikmu ke neraka. Si Dekon yang dengar omongannya si Pak Vargas ini, omdo doang, penggal. Si Pak Vargas lalu berteriak, Kurokenshi, aku mohon padamu, teng-tenglah kepala si manusia tahu bulat ini di hadapan kami. Semua angkat kepalanya di hadapan kami. Setelah semua luapan emosi dari Pak Vargas, akhirnya kepala Pak Vargas ini terlepas dari tubuhnya dan langsung meninggoy. Guts yang melihat itu semua merasa sedih dan tak lama kemudian merasa sakit di bagian brand of sacrifice-nya. Rupanya di dekat sana ada gumpalan daging iblis bayi yang sekilas berubah menjadi kepalanya Pak Vargas. Dan Guts langsung kaget dan teringat lagi teriakan Pak Vargas sebelum kematiannya.
Panel beralih ke si Dekon yang merasa tidak puas karena sang Kurokenshi tidak muncul. Dan di balik jendela ada seorang gadis yang mengintip kedatangan keretanya si Dekon itu. Beralih lagi, ada beberapa orang yang bertugas untuk membuang mayat dan kepala Pak Vargas menuju tempat pembuangan mayat dan menertawakan si Patua Vargas ini ya, yang sok-sokan gitu ya, nantang si Dekon. Tapi di balik bayangan itu rupanya ada sang MC kita ya, yaitu Guts. Setelah berhasil melumpuhkan atau mengkill ya, nggak tahu ya, dua orang gak guna itu, Guts menatap kepala Pak Vargas dan bilang, tatapanmu penuh dendam, tapi gua nggak bakal gagal kayak lu. Namun tak lama kemudian banyak roh-roh yang bilang kalau kami ingin kepalanya si manusia tahu bulat dan menyuruh Guts untuk membalaskan dendam. Dan Guts di sana berteriak, tidak. Bahkan hampir sempat kerasukan ya si Guts ini, tapi ya Guts menolak dan bilang, tidak akan, kalian semua telah mati. Ini pertempuranku, manusia dari darah dan daging. Dan akhirnya panel ditutup dengan Guts yang mengatakan, ya benar, aku akan membunuh si manusia tahu bulat itu dengan darah dan dagingku sendiri. Anjir, gila dah, epic banget ya Guts ya. Oke, itu dia chapter dari D0 atau 0.04 ya. Aduh, mohon maaf ya ini kalau ada kurang-kurangnya ya. Tapi gimana, seru kan? Nanti kita akan lanjutkan lagi di next chapter. Apa kira-kira sang Kurokenshi alias Guts mampu mengalahkan dan membunuh si Dekon alias manusia tahu bulat. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan alur cerita Berserk ini. Silahkan yang ada opini dan request untuk tulis di kolom komentar, dan like serta jangan lupa buat tampar itu tombol subsnya agar channel ini lebih berkembang dan admin jadi lebih semangat. Oke, terima kasih teman-teman, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian video. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.